Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kadek Arianti dengan nomor induk mahasiswa 2001402030. Definisi fungsi. Fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B, yang mana setiap unsur atau anggota himpunan di A dipasangkan atau dihubungkan tepat hanya satu unsur anggota dalam himpunan B. F memetakan himpunan A ke dalam himpunan B. Nah, mari kita perhatikan di bawah ini yang mana fungsi dan bukan fungsi. Contoh pertama, bisa kita lihat setiap anggota himpunan A sudah berpasangan dengan tepat hanya satu anggota himpunan B. Jadi, contoh pertama merupakan fungsi karena sudah memenuhi syarat suatu fungsi. Contoh kedua, bisa kita perhatikan bahwa ada satu anggota himpunan A, yaitu D, yang tidak memiliki pasangan pada himpunan B. Sehingga contoh yang kedua merupakan bukan fungsi. Ada 3 cara menyatakan fungsi, yaitu sebagai berikut. A. Diagram panah. B. Grafik Kartesius. C. Himpunan pasangan berurutan. Contoh soalnya, suatu fungsi ditentukan dengan rumus f(x) sama dengan 2x plus 1 dengan daerah asal 0, 1, 2, 3, dan 4. A. Tentukan daerah hasilnya. B. Nyatakan himpunan pasangan berurutannya. C. Gambarlah grafik Kartesius dan diagram panahnya. Penyelesaiannya, bagian A, fungsi f memetakan x ke 2x plus 1. Kita substitusi variabel x ke persamaan fungsi 2x plus 1. Di mana x sama dengan 0 hasilnya 1, x sama dengan 1 hasilnya 3, x sama dengan 2 hasilnya 5, x sama dengan 3 hasilnya 7, x sama dengan 4 hasilnya 9. Jadi daerah hasilnya adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Bagian B, himpunan penyelesaiannya 0,1, 1,3, 2,5, 3,7, dan 4,9. Nah, bagian C-nya, untuk membuat diagram panah dan grafik Kartesius, terlebih dahulu tentukan hasil atau range. Nah, karena di atas sudah kita peroleh range-nya, maka akan tampak gambar diagram panah dan grafik Kartesius di bawah ini. Selanjutnya, daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Misalkan F sebuah fungsi yang memetakan tiap anggota himpunan A ke himpunan B. F memetakan himpunan A ke dalam himpunan B, maka himpunan A dinamakan daerah asal atau domain fungsi F. Himpunan B dinamakan daerah kawan atau kodomain fungsi F. Himpunan semua anggota B yang dipasangkan dengan tiap anggota himpunan A dinamakan wilayah hasil atau range fungsi F. Nah, contohnya, tentukan domain, kodomain, dan range dari fungsi F dan G yang ditunjukkan oleh diagram panah berikut. Untuk fungsi F, penyelesaiannya, domain dari fungsi f atau df yaitu A, B, C, dan D. Domainnya himpunan A. Sedangkan kodomainnya atau KF himpunan B 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan
range-nya atau RF 1, 2, dan 3, yang merupakan himpunan semua anggota B yang dipasangkan dengan tiap anggota himpunan A. Kemudian untuk fungsi G, penyelesaiannya DG, A, B, C, dan D. Kode main atau KG-nya 1, 2, 3, 4, dan 5. Range-nya atau RG 1, 2, 3, dan 5. Sifat-sifat fungsi. Yang pertama, fungsi injektif atau 1-1. Misalkan fungsi F menyatakan A ke B, maka fungsi F dikatakan 1-1 atau one-to-one atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Seperti pada contoh, tiap anggota himpunan A hanya mempunyai tepat satu anggota di B. A berpasangan dengan 1, B berpasangan dengan 3, C berpasangan dengan 5, D berpasangan dengan 2. Itulah disebut dengan fungsi injektif. Sifat yang kedua, fungsi surjektif atau pada. Misalkan fungsi F menyatakan A ke B, maka fungsi F dikatakan pada atau untuk atau surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F. Fungsi F disebut fungsi pada himpunan B. Sifat yang ketiga, fungsi bijektif atau korespondensi 1-1. Misalkan fungsi F menyatakan A ke B, fungsi F dikatakan berkoresponden 1-1 atau bijeksi jika ia fungsi injektif dan juga fungsi surjektif. Jenis-jenis fungsi. Jika suatu fungsi mempunyai daerah asal dan daerah kawan yang sama, misalnya D, maka sering dikatakan fungsi F pada D. Jika daerah asal dari fungsi tidak dinyatakan, maka yang dimaksud adalah himpunan semua bilangan real yang biasa dilambangkan dengan huruf R. Untuk fungsi-fungsi pada R, kita kenal beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, fungsi konstan. Fungsi F memetakan P ke Q disebut fungsi konstan apabila untuk setiap anggota domain, fungsi selalu berlaku Fx sama dengan C, di mana C adalah bilangan konstan. Contoh soal, diketahui F memetakan R ke R dengan rumus Fx sama dengan 4, dengan domain minus 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 3. Tentukan gambar grafiknya. Penyelesaian X minus 3 Fx 4, X minus 2 Fx 4, X minus 1 Fx 4, X 0 Fx 4, X 1 Fx 4, X 2 Fx 4, X 3 Fx 4. Gambar grafiknya bisa dilihat pada tabel yang di sampingnya. Yang kedua, fungsi linear. Fungsi Fx disebut fungsi linear jika suatu fungsi itu ditentukan oleh Fx sama dengan Px tambah 9. Untuk P tidak sama dengan 0, P dan Q bilangan konstan dan grafiknya berupa garis lurus. Contoh soal, jika diketahui Fx sama dengan X tambah 3, gambarlah grafiknya. Penyelesaian X minus 3 Fx 0, X minus 2 Fx 1, X minus 1 Fx 2, X 0 Fx 3, X1 Fx 4, X2 Fx 5, X3 Fx 6. Gambar grafiknya bisa kita lihat pada tabel yang di sampingnya lagi. Yang ketiga, fungsi kuadrat. Jika fungsi Y sama dengan X, Y sama dengan S,
fx dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c, di mana a, b, c elemen dari R dan a tidak sama dengan 0 untuk semua nilai x dalam daerah asalnya. Fungsi fx tersebut dikatakan sebagai fungsi kuadrat atau fungsi polinom berderajat 2 dalam variabel x. Contoh soal. Buatlah sketsa grafik fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Penyelesaian. Karena a lebih besar dari 0, grafik membuka ke atas. Grafik fungsi kuadrat memiliki nilai minimum. Titik potong dengan sumbu y diperoleh jika x sama dengan 0. Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 4 dikali 0 dikurang 5. Y sama dengan minus 5. Jadi, titik potong dengan sumbu x adalah 0 minus 5. Titik potong dengan sumbu x diperoleh jika y sama dengan 0. X kuadrat ditambah 4x, 5 sama dengan 0. X dikurang 1, x tambah 5 sama dengan 0. X dikurang 1 sama dengan 0, atau x tambah 5 sama dengan 0. X sama dengan 1, x sama dengan minus 5. Jadi, titik potong dengan sumbu x adalah 1, 0, dan minus 5, 0. Sumbu simetri x sama dengan minus b per 2a sama dengan minus 4 per 2 dikali 1 sama dengan minus 2. Jadi, sumbu simetrinya adalah minus 2. Nilai minimum minus d per 4a sama dengan minus 4 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali minus 5 per 4 dikali 1 sama dengan minus 36 per 4 sama dengan minus 9. Jadi, nilai minimumnya adalah minus 9. Puncak minus b per 2a minus d per 4a. Jadi, titik puncaknya adalah minus 2 minus 9. Titik bantu x minus 4 y minus 5 x minus 3 y minus 8 x minus 1 y minus 8 x 2 y 7. Gambar grafiknya bisa kita lihat pada tabel yang di samping.